Assalamualaikum Bu Sri Kandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rifa. Oke, pripun kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Rifa Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Lama nggak ketemu ya Bu ya? Lama kita nggak ketemu secara ini Secara masih daring luring. terus ya, Bu ya. Iya, Kita masih daring. luringnya ketemu hanya sebentar gitu ya, pernah. Oke. Nah, Gitu. meskipun secara Eh, daring nggih. Apa nih? Kita mau ngobrolin apa ini Bu? Mumpung kita ketemu. Gini Bu, saya itu punya sedikit permasalahan, tapi kalau menurut saya ini mengganggu banget untuk saya ini. Iya. Gitu. Apa itu Bu? Gini Bu, saya ini kan saat ini masih proses menyusun tesis, masih proposal sih Bu, tapi kendalanya banyak sekali gitu. Salah satunya kendala saya ini adalah saya terlalu banyak tugas di sekolah Bu. Jadi di samping ngajar ada tugas tambahan yang menyita waktu saya gitu karena harus selesai satu pekerjaan belum selesai terus ditambah lagi pekerjaan yang lain nanti satu lagi belum selesai tambah lagi jadi, yang sebenarnya mungkin bisa ke orang lain gitu istilahnya tidak harus menumpuk ke saya gitu istilahnya gitu. Nah itu saya tuh bingung gitu Bu, bingung caranya bagaimana untuk mengurangi itu. Gitu. Untuk mengurangi. Oke. Tadi kan Ibu bilang Ibu sedang proses tesis, nggih Bu, nggih, baru mengajukan proposal. Kemudian Ibu juga jam ngajarnya jadi cukup banyak, Bu. Kalau jam ngajar saya kebetulan 28 jam Bu seminggunya, jadi lumayan juga nih. Cukup menyita waktu. Kemudian juga ada tugas-tugas tambahan lain, nggih Bu. Oke, oke. Dari obrolan kita pada malam hari ini kira-kira nanti Bu Sri Kandi pengennya nanti kita dapat apa? Saya tuh pinginnya gini Bu, nanti saya itu pingin matur ke Bapak Kepala Sekolah gitu supaya paling tidak minimal sedikit kalau misalnya kan nggak bisa gitu ya, tugas yang kira-kira bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang lain itu bisa apa istilahnya saya bisa dibantu lah gitu nih. Saya bisa dibantu oleh Bapak Ibu guru yang lain untuk mengerjakan yang lain biar saya tidak numpuk di saya gitu. Saya pingin matur seperti itu gitu. Oh iya. Oke, berarti intinya dari obrolan kita pada malam hari ini Ibu pengennya nanti ada solusi nggih. Gitu nggih Bu. Ya, untuk kedepannya nanti biar tugasnya tidak menumpuk-numpuk gitu nggih Bu. Oke. Nah, sekarang situasi yang Ibu hadapi sekarang itu seperti apa? Nah, kondisinya seperti apa? Sekarang itu kan saya tadi ngajar 28 jam, kemudian saya di tim kurikulum, kemudian juga saya tim PAK di sekolah. Nah, di tim PAK di sekolah itu juga yang harus di sekolah saya itu kebetulan tidak hanya ketika tim itu hanya istilahnya hanya mensortir gitu istilahnya ngecek itu enggak Bu, tapi di sekolah saya itu juga dari membuat pak dan itu lebih sering saya kerjakan sendiri karena apa tim saya tanda kutip tim saya itu tidak mau membantu gitu dengan alasan A B C D sementara itu kan juga nantinya berimbas ke sekolah gitu terus juga saya di tim PK guru juga Bu, di tim PK guru itu juga iya menyita kemudian di samping itu juga kadang tiba-tiba diberi pekerjaan dadaan gitu Bu, ini harus segera diselesaikan gitu yang itu mungkin sebenarnya bisa dilakukan oleh yang lain gitu karena di tim itu kan tidak hanya saya gitu loh Bu. Oke, ini berarti kita untuk jam mengajar 28 jam pelajaran, saya kira itu mungkin sudah pembagian ideal dari kurikulum ya Bu. Oke, Ibu masih bisa menghandle ya untuk yang itu ya? Insya Allah kalau mengajar masih bisa lah karena kan itu memang tugas utama seorang guru kan di mengajar insya Allah masih sanggup lah. Oke, nah
posisi yang lain atau tugas tambahan yang lain Ibu, tadi yang Ibu ceritakan Ibu juga masuk tim kurikulum, Ibu juga ada di BKG dan tugas dajaan tambahan yang lain yang mungkin di luar rencana Ibu. Nah, dari posisi yang sudah pasti dulu ini kurikulum, PAK, dan PKG, itu kira-kira posisi yang mungkin posisinya Ibu di situ seperti apa? Di kurikulum, PAK, dan PKG itu posisinya seperti apa? Kalau di kurikulum saya kan hanya asisten, Bu. Jadi kalau asisten itu kan istilahnya ibu makanya mengendaki apa ya saya mengerjakan, tapi asisten tidak hanya satu. Jadi kalau misalnya kalau menurut saya kalau misalnya saya tidak, misalnya kondisi saya harus melakukan yang lain gitu kan, bisa menurut saya bisa di handle oleh yang lain juga gitu kan, tidak hanya satu orang gitu. Nah saya pinginnya ada kebijakan di situ. Kemudian di PAK itu kan juga timnya banyak gitu kan sebenarnya. Nah saya pingin teman-teman itu juga membantu gitu. Jadi tidak diserahkan ke saya semua. Di PKG juga demikian, timnya banyak gitu. Jadi jangan semuanya diserahkan ke saya semuanya, fokus ke saya semua gitu. Nah, selama ini seperti itu. Kemudian juga ini di luar ya Bu ya. Jadi kayak misalkan kita membuat SKP. Nah, di sekolah saya itu juga SKP dibuatkan tim Bu. Nah, ini kemarin juga ya itu fokus di saya, termasuk pengusulan untuk TPP semua gitu Bu. Jadi itu kan agak pekerjaan yang rutin. Iya, iya. Nah, saya pinginnya ada yang membantu. Oke. Berarti ini kalau boleh saya menyimpulkan ya Bu, berarti dari kurikulum PAK dan PKG ini sepertinya pekerjaannya itu semua tertumpu pada Ibu, nggih napa? Nggih Bu. Ya, bisa dikatakan begitu nggih. Padahal di situ nggih. Yang posisinya mungkin juga sama seperti Ibu, sama-sama asistennya, sama-sama satu tim, tapi belum bisa ada pemerataan pembagian pekerjaan begitu di situ Ibu. Oke, nah sekarang Ibu pengennya situasinya ini seperti apa yang Ibu inginkan dari kondisi yang Ibu alami sekarang itu? Nah, oke. Yang saya harapkan seperti ini, Bu. Jadi nanti saya ingin matur ke Bapak Kepala Sekolah, karena yang membuat kebijakan bagaimanapun kan Bapak Kepala Sekolah, Bu. Jadi saya ingin matur ke Bapak untuk ya paling tidak ada pembagian tugas yang jelas, dalam arti kata oke lah misalnya saya misalkan tetap di tim itu, tapi betul-betul pembagiannya jelas gitu. Jadi tidak terfokus ke saya. Kalau yang kurikulum tidak terlalu itu sibuk, hanya kadang-kadang dadak gitu. Itu. Jadi kita berempat itu kita sudah kadang misalkan saya tidak bisa gitu, saya bisa minta tolong teman yang lain gitu. Itu bisa berempat itu bisa, istilahnya saya tidak perlu matur ke Bapak sih kalau itu, tidak perlu matur ke Bapak Kepala Sekolah, karena kita berempat sudah istilahnya nanti kalau misalnya saya nggak bisa yang lain. Nah, yang tim PK guru, yang PAK, yang SKP itu yang masih fokus di saya lah, saya ingin matur ke Bapak supaya ada yang membantu, dan yang membantu itu betul-betul apa istilahnya betul-betul membantu pekerjaan saya gitu, istilahnya seperti itu. Oke, itu Ibu pengen seperti itu nggih. Nah, kira-kira Ibu selama ini kan tugas tertumpu semua ke Ibu, tidak ada pemerataan pekerjaan. Menurut yang Ibu amati selama ini, yang Ibu rasakan selama ini, kira-kira apa yang mempengaruhi situasi seperti ini itu apa, Bu? Kalau yang saya amati nih, rata-rata kenapa banyak yang tidak mau, alasannya macam-macam Bu. Jadi kayak misalkan menganggap bahwa ini tidak ada apa-apanya. Jadi pekerjaan ini istilahnya pekerjaan sosial gitu, pekerjaan sosial. Jadi yang merasa saya capek tok gitu, saya capek tok gitu. Terus juga ada yang merasa saya sudah sibuk gitu. Padahal kalau saya lihat dari tugas di sekolah ya banyak yang hanya mengajar gitu. Jadi maksud saya yang masih hanya mengajar belum ada tugas itu yang ikut membantu lah gitu. Jadi sebenarnya intinya pada yang kalau menurut saya sih, ini pengamatan saya ya Bu ya, pengamatan saya itu ya yang tanda kutip tidak mau repot, nah gitu Bu.
Okay. Gitu. Nah, kemudian kira-kira Ibu secara garis besar kan sudah bisa menganalisis nggih. Apa situasi ini itu yang seperti apa? Kira-kira situasi yang Ibu inginkan itu bisa terwujud dengan cara yang seperti apa, Bu? Oke, saya rencananya gini Bu, dari sekian banyak teman yang ada di sekolah itu kan paling tidak saya ngamati ya, saya ngamati ada beberapa teman yang pasti mau bantu gitu karena saya mengamati ada beberapa orang yang sebenarnya dia mau bekerja gitu, mau bekerja yang tanda kutip bekerja sosial gitu tadi gitu. Ada beberapa teman yang seperti itu. Nah, rencana saya nanti ketika saya matur ke Bapak Kepala Sekolah itu saya minta tolong Bapak untuk teman itu ikut membantu saya gitu, yang teman-teman yang mau bekerja itu paling tidak minimal itulah gitu, karena menurut saya dengan saya bekerja sama dengan orang-orang yang mau bekerja itu kan jadi saya bisa bekerja bareng gitu. Kalau selama ini saya sendiri itu karena tim saya ya orang-orang yang tadi saya sampaikan tadi gitu, jadi hanya ya udahlah pokoknya tugas saya di sekolah ngajar ya sudah hanya ngajar kok itu gitu. Jadi saya rencana maturnya ke Bapak nanti sambil membawa istilahnya Bu, sambil membawa nama orang, dan saya lebih dulu akan meminta tolong teman itu dulu. Jadi menghubungi teman itu dulu Bu. Jadi minta tolong ke teman kira-kira mau nggak membantu saya di sini gitu. Nah, setelah mereka sudah oke, baru saya matur ke Bapak Kepala Sekolah. Ngoten Bu, rencana saya seperti itu. Boleh tahu Ibu teman yang mungkin sekiranya itu bisa jadi kandidat yang bisa membantu Ibu itu sudah tergabung dalam tim yang nantinya Ibu, orang-orang teman-teman yang mau Ibu ajukan ke Bapak Kepala Sekolah itu sudah tergabung dalam tim kok belum sekarang itu Bu? Belum Bu. Belum J. Makanya saya memang saya berencana itu biar nanti teman-teman yang seperti itu biar gabung, biar bisa betul-betul membantu gitu. Tapi Ibu sudah pikirkan sekiranya kok teman-teman itu masuk ke tim, teman-teman yang lain akan amankah Ibu? Aman dalam arti kata bisa menerima Bu J. Dia bisa menerima, tidak tersinggung mungkin atau kalau istilahnya kita ada bongkar pasang tim itu memang di sekolah saya sudah biasa Bu, bongkar pasang tim gitu, dalam arti kata ketika kita rolling gitu istilahnya, dalam arti kata rolling itu sudah biasa Bu. Jadi menurut saya aman-aman saja sih selama ini, toh ketika ada rolling juga tidak menimbulkan konflik gitu. Benar sekali Bu, dan itu pun untuk tujuan, untuk kepentingan bersama gitu. Tadi sudah permasalahannya sudah kita coba uraikan satu persatu dari kurikulum, PA, dadakan yang lain. Ibu juga sudah ada draft lah sketsa nantinya mau bagaimana gitu Nah sekarang apa yang akan Ibu lakukan nanti setelah ini? Langkah pertama. Langkah pertama saya akan nembungi dulu istilahnya, nembus ke teman-teman yang mau saya masukkan tim istilahnya, yang nanti sekiranya bisa membantu saya gitu. Saya nembung dulu gitu, berbicara dulu dengan teman-teman itu sanggup atau tidak, mau atau tidak. Nah, nanti kalau misalnya sudah gitu terus saya baru matur ke Bapak Kepala Sekolah untuk mengganti tim istilahnya Bu, untuk reorganisasi tim sehingga nanti bisa bekerja sama gitu Bu. Rencana saya seperti itu. Kapan kira-kira itu bisa dilaksanakan Bu? Kapan Ibu akan melaksanakan itu ya? Rencana saya setelah ya besok lah Bu gitu karena ini kan sudah waktunya sudah itu, jadi besok rencana saya langsung lapor saya nembusi teman-teman dulu gitu. Jadi saya nembusi teman-teman, kalau teman-teman sudah oke, besok kemudian kalau sudah oke betul lah saya langsung ke Bapak Kepala Sekolah gitu. Jadi saya tidak akan berlama-lama karena biar ini sudah mendekati bulan-bulan ini kan sudah mendekati Bu ya, ini sudah Desember gitu, biasanya sudah numpuk PAK, nah itu PK guru gitu. Teman-teman yang mau minta tolong itu pasti bersedia gitu.
selama ini saya kebetulan pernah yang teman-teman saya yang mau saya istilahnya saya mau mintai tolong itu sudah biasa kerjasama Bu. Jadi sudah biasa bekerja sama dengan saya. Saya yakin mereka mau membantu lah gitu karena mereka tahu persis bagaimana kesibukan saya di sekolah gitu. Kadang juga kasihan ya Bu gitu. Jadi paling tidak mereka juga melihat kondisi saya yang juga kasihan gitu. Jadi bukan berarti terus saya memanfaatkan itu tidak, karena memang ya mungkin tahu persis lah gitu, Laras sekali Bu. Oke, berarti tadi kita sudah identifikasi masalah sudah, kita tidak cari solusi juga dan Ibu ya. Dan kapan pun kita sudah coba rencanakan Ibu. Bisa biar tugas-tugas itu bisa terselesaikan, dibantu dengan teman-teman, karena ini juga untuk kepentingan teman-teman sekolah, untuk kepentingan sekolah bersama juga. Ngerti nggak Ibu? Nah, dari obrolan tadi ini Bu, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari obrolan kita? Ini insight-nya apa sih? Setelah ngobrol sama saya. Dari obrolan kita ini ya Bu, ya istilahnya alhamdulillah paling tidak setelah saya cerita dengan Bu Rifa kayak gini, saya punya semacam keyakinan bahwa saya semakin mantap gitu ya, semakin mantap dengan rencana saya yang sudah saya susun. Ini sebenarnya sudah saya susun di otak saya, itu cuma saya kemarin itu bingung gitu. Kira-kira kalau saya melakukan seperti ini bagaimana gitu. Jadi saya semakin yakin insya Allah bisa lah gitu. Saya yakin bisa. Bismillah Bu, insya Allah bisa, karena niatnya kita bukan untuk menyingkirkan siapapun atau bukan untuk yang jelek gitu. Kita niatnya untuk kepentingan bersama juga, kembali lagi bukan untuk menyinggung atau apapun ke orang lain. Jadi Bismillah saja, selama niat kita baik, terus maju saja Ibu. Dan tinggi itu nih. Matur nuwun banget ini Bu Iva, saya dapat pencerahan gitu, paling tidak minimal saya jadi semakin yakin. Nah, teknisnya juga semoga cepat selesai. Amin. Terima kasih Bu Rifa bantuannya. Terima kasih sudah mau mendengarkan sesi curhat saya Bu. Sama-sama ya Bu. Setelah itu kita bisa ngobrol lagi. Saya pengen tahu aja cerita selanjutnya seperti apa. Gitu ya Bu. Nanti setelah saya ke teman-teman gitu terus nanti setelah saya matur ke Bapak hasilnya seperti apa gitu, nanti saya cerita lagi ke Bu Rifa gitu, jadi supaya tahu kira-kira endingnya seperti apa sih dari permasalahan saya gitu, karena memang saya pinginnya ya tesis saya tidak terhambat, karena bukan berarti tesis saya juga urusan pribadi ya Bu sebenarnya, tapi yang itu tugas sekolah, tapi kalau bisa jalan bareng-bareng lah gitu, tidak apa namanya sekali Bu, semoga kita bisa ketemu setelah ini lagi. Terima kasih. Amin. Matur nuwun Bu Rifa, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rifa. Ya, Bu Sri Kandi. Yes. Apa kabarnya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah Bu sehat. Ananda juga sehat ya Bu itu ya Bu ya. Alhamdulillah sehat-sehat semua Bu. Kita mau ngobrol-ngobrol apa ini Bu? Sudah lama banget kita nggak ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Kelihatannya sibuk banget ini Bu Rifa. Oke. Ini sebenarnya saya pengen ngobrol lama ini tentang sekolah dan rumah Ibu. Cuma baru ini ketemu ya Bu ya. Jadi saya pengen ngobrolkan tentang tugas-tugas sekolah dan itu tugas di rumah gitu. Sama Ibu. Tugasnya bagaimana itu Bu? Kayaknya berat banget. Berat seperti badan saya Ibu. Itu sedang banyak kegiatan juga, dan kemarin-kemarin saya belum sempat istilahnya membuat laporan dari kegiatan yang sudah terlaksana Bu. Jadi sekarang kayak
bertumpuk-tumpuk dan dikejar deadline itu. Terus kalau di rumah, karena mungkin saya juga sering pulangnya sore, lebih banyak waktu di sekolah, di rumah hanya mungkin 2 hari, jadi anak-anak itu seperti kayak jadi yang biasanya gitu. Jadi juga menghambat penyelesaian tugas-tugas saya, ngeten. Jadi Ibu Rifa ini merasa dengan tugas yang di sekolah, kemudian di rumah juga jadi keteteran juga ya Bu, istilahnya untuk anak gitu J, karena anak juga iya, masih butuh perhatian J, masih iya. butuh perhatian. Bu Rifa ini kan tadi ada tugas kegiatan di sekolah J. Iya. Tugas kalau boleh cerita gitu Bu, tugas-tugas yang seperti apa itu Bu yang di sekolah? Untuk yang mungkin ini tugas baru itu saya di sekolah sekarang diamani sebagai pembina keuangan OSIS dan staf di perpustakaan Ibu. Itu kalau staf di perpustakaan NP selama jam kerja nih. Jadi mungkin saya untuk mengurus pekerjaan yang lain atau mungkin ketika saya harus ada urusan pribadi di luar itu saya juga izinnya mungkin harus lihat-lihat sikon itu yang pertama. Kemudian kalau untuk bendahara itu juga hampir setiap kegiatan itu pasti kan melibatkan keuangan bendahara. Lah itu karena juga ada tugas yang lain terus di perpus juga ini sebagainya. Jadi saya agak kesulitan, agak keteteran membuat laporan gitu Bu. Karena mungkin kemarin-kemarin juga saya menunda-nunda karena ada satu dan lain hal gitu nih. Kalau yang tadi Bu, yang di keuangan itu yang bendahara bendahara OSIS itu kan berarti tugasnya apakah Bu Rifa di utama gitu atau ada artinya yang mengerjakan Bu Rifa sendiri kalau atau ada temannya Bu? Kalau di sekolah saya cuma 1 orang Bu. Oh 1 orang. Jadi memang fokus semuanya yang mengerjakan Bu Rifa ya kalau yang untuk yang untuk keuangan berarti semua ke saya, ngeten. Untuk anak-anak pun ke saya. Tapi anak-anak ikut membantu nggak Bu itu Bu? Tertentu Bu. Jadi tidak semua saya serahkan ke anak, tidak ada yang memang harus saya. Kalau kadang hasilnya kurang sesuai, jadi tetap saya harus ngulangi lagi. Kontrol tetap di Ibu ngoten nggih istilahnya. Terus kalau yang tadi di perpus itu kan berarti Bu Rifa bukan KAPKA perpusnya ya Bu ya? Bukan, saya di situ cuma staf, tapi di perpus itu stafnya kan 1 kepala 3 staf Ibu, dan yang 1 kebetulan dan yang 1 sedang mulai KKN, jadi beliaunya mulai sibuk di kampus karena nyambi kuliah juga Ibu. Jadi mungkin yang posisinya bisa full di sekolah saat ini saya gitu. Jadi saya nyambi-nyambi ngeten lah. Jadi akhirnya memang kayak mengerjakan sendiri Bu ngoten yang di perpustakaan sebenarnya partner yang 1 itu bisa Ibu, cuma karena dia biasanya yang bisa full bareng saya juga kita nggak bisa panjang gitu. Biasanya setelah jam kerja pun kita masih di perpus Ibu mengerjakan yang memang belum selesai gitu. Tapi karena dia terbentur dengan jam KKN, akhirnya dia pulangnya agak lebih kasih dari biasanya, tapi tetap jam kerja. Jadi sebenarnya kalau yang di perpus itu ya istilahnya ada teman ya Bu bisa berbagi lah istilahnya bisa berbagi hanya karena yang 2 istilahnya ada kesibukan gitu Nah kalau yang tugas ngajarnya berapa jam Bu? Ngajarnya saya di sini 28 Ibu. Cuma karena ada yang bersalin itu dia cuti, jadi kalau misalkan saya pas kosong dan ada jam yang teman yang itu yang cuti melahirkan itu saya ngisi ngeten. Jadi di 28 itu masih ada tambahannya lagi tapi kan tidak tertulis. Tidak tertulis tapi kan juga akhirnya di Bu Rifa itu juga artinya tetap jadi tugas tambahan juga secara tidak langsung ngoten nggih.
Iya, itu Bu. itu yang di sekolah ya Bu. Nah kalau yang di rumah Bu. Oke, yang di rumah. Karena saya itu jam ngajarnya seringnya sampai jam terakhir Ibu. Jadi pagi kadang kalau pagi istirahat itu kan anak-anak sering pinjem buku, baca buku di perpus atau apa, saya mengerjakan tugas tambahan. Jadi saya mengerjakan tugas tambahnya itu setelah selesai ngajar. Jadi 3:30 itu saya kadang baru mulai dan selesainya sekuatnya saya gitu. Jadi kadang jam 5 selesai, kadang 5:30 baru pulang. Jadi mungkin waktu untuk anak-anak itu jadi berkurang karena tugas ini ngeten. Jadi karena ada banyak tugas dia akhirnya yang Ibu mengerjakannya setelah selesai ya, setelah selesai ngajar dan itu 3:30 akhirnya di rumah istilahnya waktunya berkurang ya Bu J untuk perhatiannya ke anak berkurang gitu. Nah kalau Ibu Bu Rifa sendiri sebenarnya ingin menghendaki seperti apa sih kondisi yang di sekolah itu pinginnya seperti apa di rumah? Kalau kondisinya sekarang saya cuti dan tugas saya di kebendaraan OSIS juga saya seorang diri, jadi untuk mengajukan partner mungkin saya rasa itu sulit, tapi yang kalau boleh saya minta itu saya minta kelonggaran waktu lagi gitu. Jadi kalau untuk di OSIS saya minta waktu lebih untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas, entah itu laporan, entah itu proposal, entah itu yang lain, karena saya juga di sini seperti itu nih Bu, setelah jam kerja selesai. Jadi saya butuh waktu lebih karena kalau sudah di rumah itu rasanya udah tidak bisa megang kerjaan, sudah susah. Bisa pun mungkin malam, dan malamnya mungkin saya sendiri yang sudah capek nggak bisa melek, jadi akhirnya sudah ya kan sama mungkin Bu. Jadi saya bisa mengerjakan ketika di sekolah. Jadi harapannya dari sekolah itu bisa memberi tenggang waktu yang lebih. Saya nggak lama-lama, intinya monggo sekolah bisa memberikan tenggang waktu atau toleransi waktu berapa hari, ingatan itu saja ya, butuh toleransi waktu. Kemudian kalau di perpustakaan mungkin saya butuh pembagian tugas yang lebih jelas. Jadi kalau selama ini kan kita kerja bareng-bareng satu kerjaan untuk dikerjakan semua, siapa yang bisa, siapa yang ada ngeten. Nah kalau sekarang dengan tugas saya juga sudah punya tugas tambahan lain, harapan saya ada pembagian tugas yang jelas sesuai dengan partnernya beliau TU nih Bu, jadi mungkin bisa lebih full di perpus, jadi bisa lebih banyak mengerjakan gitulah kalau saya, karena saya juga mengajar terus juga di OSIS, jadi mungkin saya bisa diberi tugas yang lain yang mungkin deadline-nya tidak terburu-buru begitu, tapi tetap saya membantu karena di situ juga saya diperbantukan di perpus ngeten. Nah kalau di masalahnya manajemen waktu saja mungkin ya Bu. Kalau saya bisa membagi waktu dan kesehatan saya juga menunjang, memungkinkan, saya pasti punya lebih banyak waktu untuk anak-anak. Gitu saja pengennya. Nun sewu Bu Rifa. Tadi Bu Rifa ngendikan kalau misalnya minta partner kayaknya kok tidak mungkin ngoten nggih yang di OSIS nggih. Kenapa itu Bu kok bisa sampai tidak mungkin gitu? Di sini wakilnya kan satu nih Ibu, wakilnya tidak ada, sekretaris pun 1 orang, bendara 1 orang. Kalau saya minta agaknya kok kurang enak nggih, karena sekretaris aja cuma 1 orang. Masa kamu bendara minta ada asistennya nggih. Kayaknya kok gimana ngeten. Jadi ya sudahlah, cuma saya minta tenggang waktu lebih saja itu. Nah, kira-kira kalau misalnya pas di itu minta tenggang waktu apa enggak berpengaruh ke yang lain itu, Bu? Bisa diulangi Ibu? Suaranya misalnya gini, misalnya gini, ketika Bu Rifa di pelaporan ya, misalnya ketika buat laporan di keuangan OSIS lah gitu, karena Bu Rifa bendara, minta tenggang waktu. Biasanya kan pelaporan itu kan memang berbatas waktu Bu, setahu saya gitu, karena saya juga pernah di bendahara itu berbatas waktu. Kalau misalnya kok itu ditambahi waktunya, apakah tidak
tidak mengganggu Bu itu. Nah, kalau di sekolah saya itu biasanya Ibu, saya tidak tahu deadline-nya kapan nggih, karena bendahara bos nggih hubungannya nggih Bu. Oh, okay. Itu tidak pernah secara jelas mengatakan deadline-nya dari dinas itu tanggal sekian, itu tidak, cuma deadline menurut beliaunya ngeten. Oh, gitu. Nah, ngeten. Jadi ini sekarang ya, besok ya gitu. Saya minta waktu lebih, ternyata kok bisa, berarti kan sebenarnya deadline-nya mungkin masih ada jarak ya kan Bu. Itu saja, jadi tidak harus misalkan dari dinas deadline tanggal 10, berarti bukan berarti saya minta tanggal 10 boten, tapi setidaknya tanggal 8 lah ya Bu. Itu saja. Berarti paling tidak minimal Bu Rifa itu ingin ada kejelasan untuk waktunya itu sebenarnya seberapa gitu ya, gitu itu untuk kan kira-kira saya tuh maksimal bisa mengumpulkan laporan ini kapan ngeten. Biar maksudnya tidak Bu Rifanya tidak merasa terburu-buru gitu ya, karena ternyata setelah Bu Rifa minta tinggal waktu ditambah gitu kok ternyata masih bisa gitu ya, berarti kan sebenarnya gitu ya. Ya kan nggak terburu-buru sebenarnya ya Bu ya. Terus kalau yang di perpus tadi karena job desk-nya nggak jelas ya Bu ya, tupoksi masing-masing itu nggak jelas gitu ya. Si A mengerjakan apa, si B mengerjakan apa gitu nggak jelas deh. Kurang jelas ya Bu. Artinya pokoknya yang bisa siapa ya itu yang mengerjakan gitu ya Bu ya. Gitu. Jadi memang kalau kondisi seperti itu ya saya paham sih kondisinya Bu Rifa karena dengan berbagai macam tugas yang seperti itu ya. Nah, kalau yang di rumah tadi Bu Rifa hanya apa istilahnya hanya butuh apa sih manajemen waktu ya Bu ya, karena memang kesibukan di sekolah yang akhirnya buat Bu Rifa kalau di rumah sudah capek gitu ya Bu. Oke. Saya sama anak tidurnya duluan saya Ibu. Oh. Tidurnya duluan tapi nanti bangunnya juga duluan kan Bu. Sebenarnya belum bangun Bu Rifa sudah mengerjakan lagi gitu kan, biasanya gitu. Itu yang saya alami biasanya gitu deh Bu. Nah, tadi kan Bu Rifa sudah punya rencana gitu ya istilahnya. Oh, saya Bu Rifa tadi kan pingin kalau di perpus tadi misalnya. Bu Rifa pingin tadi ada job desk-nya gitu ya istilahnya ya, job desk yang jelas gitu. Langkah-langkah yang mau Bu Rifa tempuh apa itu dengan keinginan Bu Rifa tadi? Pripun Ibu? Jadi tadi kan misalnya tadi misalnya di perpus gitu di perpus tadi Bu Rifa kan mengatakan bahwa tugas masing-masing individu itu kurang jelas gitu jadi Bu Rifa mengatakan bahwa saya pinginnya itu tugas antar personil itu jelas, sehingga tidak apa ya istilahnya tadi tidak siapa yang bisa gitu tidak siapa yang bisa sehingga bisa betul-betul kerjasama yang bagus. Terus tadi di bendara OSIS gitu tadi Bu Rifa juga mengatakan supaya waktunya juga jelas mboten nggih Bu nggih. Oke. Gitu. Nah, rencana Bu Rifa nanti seperti apa? Kalau untuk yang perpus, saya rencananya ini kan mendekati akhir. Rencananya nanti kalau ini sudah rapotan, saya mau bilang ke Bapak Kepala Perpusnya untuk pembagian tugas yang jelas. Karena ini juga kita masing-masing saat ini memang kayaknya tingkat kesibukannya tinggi semua. Entah saya, entah partner saya yang satu itu gitu. Jadi nanti ketika liburan itu kan kita punya istilahnya waktu agak luang ya Ibu, 2 minggu. Jadi teman saya ini yang di DAU kan memang mungkin belum begitu mau minggu itu kita bisa istilahnya membantu dia untuk menguasai tugas-tugas dia. Jadi setelah nanti semester baru dimulai dia bisa jalan sendiri dan bisa pembagian tugas ini bisa dibagi dengan jelas juga gitu. Kalau selama ini saya belum bisa melepaskan karena teman saya yang satu ini memang belum bisa dilepas sendiri Bu. Itulah harapan saya nanti setelah ketika liburan itu
saya ajari dengan kepalanya juga, dengan bantuan kita bareng-bareng biar dia bisa mulai mandiri, dia bisa jalan sendiri tanpa saya ataupun tanpa teman-teman yang lain. Itu kalau di perpus. Kemudian kalau di kebendaharaan, itu tadi saya coba nanti bilang ke bendahara bosnya, bukan berarti saya mengulur-ulur atau lari dari tanggung jawab, tapi istilahnya saya minta pengertiannya lah dari bendahara bosnya, mungkin ada tenggang waktu lebih untuk saya ngeten gitu lah. Kemudian kalau yang di rumah, karena saya libur hanya Sabtu Minggu, jadi saya berusaha ketika saya di rumah itu saya off dari pekerjaan sekolah. Pengennya seperti itu. Saya akan berusaha seperti itu karena itu juga ngefek ke anak-anak, Bu. Jadi kadang sekolah itu rewel, nggak mau sekolah, nggak mau TPQ dan sebagainya. Alasannya ada saja, tapi saya tahu sebenarnya mereka hanya butuh sama saya, gitu. Hanya waktunya sama saya kurang, gitu loh. Jadi ada aja alasannya, gitu. Tuh. Nun sewu, ketika tadi di perpus gitu kan ya tadi. Dan mungkin satu lagi. J. Bisa? Masih bisa mendengar, Bu, suara saya? Ya, gimana, Bu? Tadi putus. Oh ya. Nah, dan mungkin satu lagi yang penting, karena kemarin saya juga baru sakit dan sudah jauh lebih baik. Tadinya saya hanya bisa bekerja cuma setengah hari, Ibu. Jadi kalau sudah jam 12 siang di sekolah itu sudah badan rasanya lain lah. Yang pengen saya tekankan lagi biar semuanya bisa tercover, semuanya bisa berjalan sesuai dengan saya inginkan. Ikhtiar untuk kesehatan ngeten mawon buat saya biar saya bisa beraktivitas full kayak dulu lagi. Itu saja. Bu Rifa sakit berarti masih kondisi sakit ya? Telepon, Bu, putus. Kondisi sakit ya, maksudnya. Bu Rifa juga sudah. Kondisinya maksudnya kesehatannya juga maksudnya nggak kayak yang dulu yang fit gitu enggak ya? Oke, belum. Tapi belum. sudah jauh lebih baik lah, sudah 80% ngeten lah, Bu. Ya, mungkin dengan kondisi seperti itu juga ya Bu ya yang membuat Bu Rifa jadi agak keteteran juga karena sakit itu kan ya. Semoga cepat sembuh ya Bu ya, kondisinya cepat pulih kembali, fit kembali ya Tenji. Biar bisa maksimal semuanya. Iya, biar nggak usah minta tambahan waktu lagi. ini gini yang tadi yang di perpus itu saya agak itu yang di perpus tadi kan ada satu yang ya gitu kalau misalnya tadi Bu Rifa ketika matur ke kepala perpus gitu kan rencana kan maturnya ke kepala perpus gitu. Nanti apakah teman yang itu tidak merasa tersinggung ya Bu ya? Oh, kepala perpusnya sudah tahu belum itu kira-kira? Sudah. Si A, si B, si C-nya yang seperti apa gitu Mas? Oke, ini sebenarnya tahun kedua tim perpus ini Bu. Jadi setahun kemarin ibaratnya saya dan bertiga, staf yang 3 itu belajar tentang keperpusan, keperpustakaan, perpus terus. Lah yang 3 ini baru semua. Jadi 3 ini kita memang baru belajar. Cuma yang 2 guru, yang 1 TU. Jadi mungkin yang butuh banyak penyesuaian itu teman saya yang tahu ini, cuma dia orangnya bagus Ibu. Jadi dia memahami kurangnya dia apa, dia memahami dia tidak bisanya di mana, dan dia mau belajar. Dan dia tidak tersinggung ketika diingatkan ataupun diberi masukan, itu tidak, justru dia selama itu minta waktu. Cuma saya yang belum bisa, saya belum bisa. Jadi saya janji-janji terus tapi belum pernah saya tepati lah. Nanti rencananya ketika dan kepala sudah memahami kesibukan kita masing-masing. Beliau yang TU sebenarnya bisa, tapi mungkin kemampuannya yang belum, jadi masih butuh banyak latihan. Saya yang dengan tugas tambahan yang mungkin juga sering ninggal perpus. Terus teman saya yang satu lagi juga sedang dalam posisi PPG. Itu jadi beliaunya kepala perpus sudah paham dengan posisi kita, kesibukan kita, dan kita pun selalu komunikasi
Misalnya, Pak saya izin mau kemana, Pak saya izin mau ngurus ini, Pak saya izin ada kegiatan ini, beliau selalu tahu dan memang harus tahu biar tidak terjadi miskomunikasi nih Bu. Jadi nanti saya yakin ketika saya ngomong ke Pak Kepala Perpusnya, insya Allah beliau paham dan beliau bisa menyampaikan ke partner saya itu. Dan saya sama Pak Kepala insya Allah siap membantu. Oke, berarti aman ya Bu ya kondisinya, artinya ketika nanti Bu Rifa menyampaikan sesuatu gitu, tidak ada teman yang merasa tersinggung atau nggak enak gitu. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Kalau yang tadi bendara tinggal bagaimana Bu Rifa matur ke bendara bos nih, karena kan apa namanya deadline waktunya. Iya, saya agak bingung ini. Gimana Bu? Bingung gimana Bu? Bingungnya bagaimana Bu? Takutnya kalau misalkan saya nggak tenggang waktu, mungkin nanti pripun nggih menghambat pekerjaan beliau juga gitu. Jadi saya kalau ya ini sebenarnya saya masih rada mikir sih Bu, nyari solusi yang lainnya gimana gitu. Sementara kalau misalkan itu memang benar-benar harus kan mau nggak mau berarti harus saya selesaikan. Sementara anak kadang saya butuhnya apa, mereka mengerjakannya seperti apa gitu Bu. Jadi ini memang saya butuh solusi lain sih sebenarnya. Cuma belum terpikir, tapi akan saya coba matur sama bendara dulu. Siapa tahu juga beliau punya solusi lain tentang ini. Ininya saya utarakan dulu, saya posisinya begini Bu. Kalau dan jadi tolong jangan ibaratnya kalau 7 hari seperti itu. Tapi kalau saya bisa selesaikan tepat waktu, pasti saya selesaikan tepat waktu. Ingatan Bu. Jadi karena memang kalau bendahara itu kan memang ya setahu saya sih Bu memang ada deadline waktu, iya. Ada deadline waktu. Jadi memang kalau satu berhenti gitu dalam arti karena tidak tepat waktu ya memang akhirnya agak menghambat gitu, kemana-mana gitu. Tapi saya yakin pasti Bu Rifa nanti bisa mengatasi itulah gitu. Kalau misalnya, kalau dari cerita Bu Rifa tadi kan yang bendara itu kan sebenarnya deadline yang diberikan ke Bu Rifa itu bukan deadline yang apa istilahnya ya yang betul. Kalau misalnya harus besok gitu ternyata dikumpulkan berikutnya Ibu minta tambahan waktu itu masih bisa, berarti kan secara tidak langsung itu kan sebenarnya deadline waktunya bukan deadline waktu yang istilahnya apa ya paten gitu artinya masih bisa dinego lah gitu. Kalau menurut Bu Rifa gini Bu, coba Bu Rifa punya ide lain, artinya punya rencana lain yang berkaitan dengan itu di samping tadi gitu matur yang apa namanya supaya apa ya istilahnya supaya bendahara itu memberi tenggat waktu yang pastilah gitu, jadi tidak membuat Bu Rifa cepet-cepet tapi ternyata oh belum kok gitu. Kadang kan kita juga ternyata disuruh cepet-cepet ternyata masih bisa gitu kan, kadang kita juga tiwas apa ya istilahnya tiwas kita sudah menyelesaikan dulu ternyata masih ada waktu. Nah itu gimana itu Bu kalau misalnya Bu Rifa minta apa namanya istilahnya dengan kondisi seperti itu gitu, Bu Rifa punya ide atau rencana lain enggak itu Bu dengan kondisi kayak gitu? Nah kalau plan B-nya rencana keduanya kalau di bos itu kan ada asistennya ya Ibu. Oh yang bos ada asisten, oh nggih. Kalau di sekolah saya ada asistennya lah, saya rada dekat ke asistennya gitu. Jadi mungkin saya nanti bisa cari info ke halo Sri, kedengaran nggih? Iya. Jadi nanti saya bisa mencari info lewat asistennya itu, ngeten. Karena kalau sebenarnya jujur karena ini sebenarnya tugas tambahan baru Ibu, sebenarnya saya belum pernah di sini, jadi mungkin saya juga
saya belajar juga ini seperti apa, bagaimana caranya menyelesaikan pripun lah, itu juga saya masih belajar, jadi mungkin agak lambat dibandingkan dengan yang sebelumnya mungkin gitu, karena saya belum pernah punya pengalaman itu, dan yang memegang posisi ini tahun sebelumnya itu sekarang juga sudah memegang tugas yang lain dan sibuk. Jadi kalau saya mau bertanya, saya mau minta tolong itu juga saya agak Jadi jadi cuma mungkin bendaharanya mungkin agak lebih sabar gitu mawon. Gitu. Saya barusan mau nanya juga itu yang kemarin yang kemarin kira-kira bisa dimintai bantuan paling tidak untuk bertanya-tanya gitu maksudnya gimana gitu. Ternyata sudah di kondisinya memang seperti itu. Gitu. Mungkin tadi seperti plan B Bu Rifa gitu. Kalau misalnya plan A-nya kok tidak ya bisa melanjutkan plan B-nya gitu ya Bu ya. Gitu. Kalau yang di perpus sudah paling kemungkinan itu Dok ya Bu ya yang bisa dilakukan ya. Untuk saat ini itu Bu, karena kalau perpus kan agendanya istilahnya tidak bisa diundur nggih. Misal peminjaman buku di awal semester nggak bisa ditunda jadi tengah semester kan boten. Jadi kadang kemarin saja itu berbarengan dengan pengembalian buku. Sementara saya juga di situ bendahara PPDB harus standby di sekretariat karena yang lain bertugas di posko. Lah itu saya agak carut marut membagi di situ. Sementara kan staf perpus hanya itu saja. Gitu mawon. Kemarin rodok keteteran dan rodok gimana ya, cuma ya sudahlah. Saya beri pengertian ke ketua PPDB-nya bahwa saya selesaikan tugas ini dulu Pak, setelah ini selesai saya langsung ke sekretariat. Ya karena kita personalnya sedikit, saya rasa nggih untuk sementara sampai teman saya yang cuti itu berangkat lagi solusinya hanya itu Ibu. Jadi melatih teman saya yang TU itu agar bisa menguasai pekerjaannya, jadi nanti bisa jalan sendiri. Insya Allah kalau ini bisa. Saya Bu, kalau untuk melatih gitu, untuk melatih itu kan berarti butuh orang yang sementara Bu Rifa sendiri kan sibuk gitu, Bu Rifa sibuk dengan tugas yang lain gitu. Untuk melatih teman yang itu kira-kira ada apa ya istilahnya? Ada rencana selain Bu Rifa sama kepala perpusnya gitu. Misalnya teman yang TU itu diberi pelatihan diikutkan pelatihan gitu, ada rencana seperti itu tidak? Oke, untuk sementara ini sebenarnya di awal diberi latihan yang sama oleh kepala perpus Ibu, jadi tentang ada aplikasi input buku, peminjaman buku dan sebagainya. Nah di situ, lah cuma mungkin daya tangkap atau apa mungkin yang beda di situ saja. Sebenarnya dia kalau sering latihan itu bisa, hanya aja mungkin Pak Kepala itu memberi ilmunya yang dasar-dasar, selebihnya kita eksplorasi sendiri, begitulah. Dia untuk itu belum, jadi harus dia untuk menjawab A ini harus seperti ini, kalau ada kasus B harus seperti ini, untuk menyelesaikan C harus begini, jadi harus detail. Kalau eksplorasi sendiri dia sering bingung, lah itu yang kita nantinya akan lebih intensif lagi untuk melatih beliaunya. Untuk waktunya karena nanti ada jeda waktu liburan ke Ibu, setidaknya kan anak tidak banyak kegiatan, jadi saya bisa fokus menyelesaikan yang kemarin-kemarin pekerjaan saya tunda. Bisa di sela-sela itu saya bisa sambil mengajari beliaunya apa yang harus beliau kerjakan gitu. Berarti bisa diselesaikan nanti paling tidak selama liburan nanti gitu, bisa membantu teman itu tadi ya Bu. Iya Bu. Ini kayaknya yang agak berat kalau yang di rumah ini Bu. Karena memang dengan kesibukan Bu Rifa yang lumayan menyita waktu di sekolah gitu, jelas perhatian ke Ananda ini yang agak jelas berkurang lah gitu, sementara Bu Rifa harus menyelesaikan itu setelah ini harus betul-betul Bu
Bu Rifa harus jaga kondisi kesehatan ini kalau menurut saya. Gitu. Okay. Gitu. Sementara kondisi Bu Rifa juga. Saya kalau yang ini merasakan juga sih Bu, jadi agak susah juga gitu. Bagi waktu kayak gitu memang agak gitu. Jadi kitanya sendirilah ya Bu ya yang bisa manage. Mungkin gitu. Kalau saya, jadi kalau nanti pas libur Sabtu Minggu atau mungkin hari libur tanggal merah yang lain, hari besar yang lain, itu saya benar-benar full kan kita untuk mereka saja Bu. Jadi meskipun sebentar ketika kita bisa hadir full mindfulness di situ, anak pasti bisa merasakan meskipun itu hanya 1-2 jam sebelum mereka tidur atau bangun tidur, mereka pasti bisa merasakan kehadiran saya lah itu, meskipun hanya 2 hari dalam seminggu. Tadi Bu Rifa sudah menyampaikan rencana-rencana istilahnya, saya mau ini mau dilakukan yang tadi kan kalau yang di rumah nanti selama paling enggak Sabtu sama Minggu ngoten ya Bu paling yang terdekat gitu atau nanti pas liburan gitu ya. Liburan kalau liburan masih ke sekolah enggak Bu? Masih Bu. Perpus masih buka layanan. Makanya susahnya di situ. Gitu. Ya liburan pun juga enggak bisa artinya dengan anak juga buatan tetap Sabtu Minggu ya. Nah ini juga mungkin. Kalau guru kan mungkin kalau libur bisa ada jeda lebih panjang ya Bu. Tapi kalau di perpus itu karena kita berbasisnya layanan, jadi meskipun libur kita tetap buka, meskipun durasinya mungkin nggak selama ketika hari aktif betul. Tapi kan kita tetap harus standby di situ. Layanan tetap ada deh. Tetap buka meskipun durasi ini tidak selama hari-hari biasa, tapi mungkin yang akan saya sampaikan ke Bapak Kepala juga. Mungkin ini saya juga yang lain juga pengen libur nih Bu, karena ada hari libur meskipun 1-2 hari, coba ada pembagian tugas ketika libur nanti, jadi berangkatnya mungkin nggak harus bareng-bareng semua, diselang-seling, dijadwal, jadi dalam 1 minggu itu kita nggak harus full berangkat terus buatan. Ada 1 atau 2 hari yang kita bisa agak santai di rumah gitu. Tapi kan tetap absen ya Bu ya. Tetap pinjer ya. Jadi sih memang agak ya artinya kita kayak nggak ada liburnya toh gitu. Kita tidak ada liburnya, jadi ya nggak apa-apalah, memang itu tugas kita ya Bu ya. Kira-kira ada lagi nggak yang mau Bu Rifa lakukan? Di samping rencana-rencana tadi. Saya rasa cukup Bu, hanya sampai tingkat itu saja, dan mungkin kalau dari saya manajemen waktunya mungkin harus lebih baik lagi gitu Mungkin memang kita karena dengan kesibukan kayak gitu memang kita harus pintar-pintar mengatur waktu ya Bu ya, mengatur waktu dengan kesibukan di sekolah, bagaimana mengkondisikan di rumah, tadi Bu Rifa sudah mengatakan bahwa semuanya mau dilakukan kapan itu Bu? Yang rencana-rencana tadi. Untuk yang perpustakaan, insya Allah nanti rencana saya setelah pembagian rapot. Kalau pembagian rapot kan berarti tugas saya selesai nih Bu, sebagai wali kelas selesai, sebagai guru juga selesai. Insya Allah nanti saya sampaikan ke Bapak Kepala dan bisa mulai dieksekusi setelah pembagian rapot itu. Kemudian hari ini tadi saya sudah coba selesaikan, dari 2 yang harus saya selesaikan, saya sudah selesaikan 1 dan kurang 1, mungkin hari Senin saya coba bilang. Tapi bukan berarti saya terus tidak saya kerjakan, tidak, tetap saya proses, tetap saya kerjakan, tapi mungkin karena disambi-sambi jadi pripun nggih, saya tidak terlalu forsir diri ngaten Bu. Itu aja. Karena memang belum bisa. Itu terus kondisi kesehatan juga ya Bu ya. Terus kalau di anak mungkin ada loka karya nih Bu. Tapi tetap saya mulai dari hari ini. Jadi ketika saya ada slow, saya di rumah, berarti
sepenuhnya saya di rumah. Sepenuhnya berarti kalau di rumah fokus untuk anak, ngoten nggih. Jadi kalau mau mengerjakan tugas-tugas berarti saya harus nunggu mereka tidur dulu. Gitu. Memang biasanya kita gitu Bu, jadi kita yang sibuk di luar itu ya kita mengerjakan tugas yang lain gitu ya istilahnya. Ketika anak-anak sudah tertidur gitu ya, anak-anak sudah tertidur atau ya tadi kita tidur dulu dengan anak-anak gitu ya. Terus nanti kita bangun dulu, bangun lagi untuk mengerjakan ya. Ya itu tadi cuma memang kita akhirnya jadi apa sih dengan kondisi yang kayak gitu kesehatan ya Bu ya seringnya memang jadi kita harus pinter-pinter bagaimana mengkondisikan tubuh kita juga ya karena tubuh kita juga punya hak punya hak, nah itu juga yang kita juga harus lakukan. Kemarin sempat oleng Ibu pas bulan apa ya, awal November itu saya 2 kali off kamera. Itu karena sakit ya. Iya, memang benar-benar tidak bisa. Ya, semoga selalu kita diberikan kesehatan semuanya ya Bu ya. Dengan kesibukan kita yang bertambah gitu ya. Ini juga salah satu yang menambah kesibukan kita. Dari diskusi kita gitu ya, diskusi kita malam hari ini gitu ya. Sesi curhat ya Bu ya, sesi curhatnya Bu Rifa gitu ya. Sesi curhatnya Bu Rifa ini kira-kira apa yang bisa Bu Rifa ambil istilahnya kesimpulan gitu ya. Jadi apa yang Bu Rifa yakini gitu dari tadi kan Bu Rifa sudah menyampaikan saya mau ini dari saya ABCD kita itu ya mungkin hanya berapa menit tapi saya merasa lega. Ini agak iya putus-putus ya Bu ya. Berapa Ibu bisa diulang? Jadi tadi kita kan sudah diskusi panjang lebar ya Bu ya, kita sudah cerita-cerita gitu ya. Kira-kira yang Bu Rifa rasakan apa ini Bu setelah kita diskusi seperti ini? Saya merasa lega Bu. Jadi selama ini saya pengen cerita, saya pengen mencari solusi, tukar pikiran, tapi saya merasa belum menemukan teman yang cocok. Cocok dalam artian kita sama-sama ibaratnya posisi kita kan hampir sama gitu. Nah, kalau ngobrol dengan orang yang posisinya hampir sama, kondisinya hampir sama itu kan enak, tidak menimbulkan salah paham dan sebagainya. Tapi kalau ngobrol ke teman yang mungkin kesibukannya lain atau mungkin kondisinya juga beda, itu mungkin bisa menimbulkan multitafsir. Ini kok pamer. Bu Sri juga pernah mengalami, Bu Sri juga pernah di posisi ini, jadi paham dan bisa memberikan masukan. Jadi dan solusi-solusi yang saya cari juga Ibu bisa mendukung lah seperti itu. Tapi kalau kita cerita pada orang yang mungkin tidak tepat, itu bisa jadi beda. Itu aja. Jadi saya lega, saya juga mantap lah istilahnya mau mengeksekusi rencana-rencana penyelesaian itu. Dan kapannya itu ya tidak boleh menunggu lama gitu karena waktunya juga terus berjalan, pekerjaan yang lain juga akan datang lagi, jadi mau tidak mau harus segera diselesaikan. Itu saja saya merasa terima kasih karena Ibu sudah mau mendengar, juga mau memberikan masukan-masukan seperti itu Bu. Semoga nanti Bu Rifa mendapatkan solusi yang terbaik ya Bu dari permasalahan yang Bu Rifa hadapi, yang di perpus nanti bisa berbagi tugas dengan jelas gitu ya, kemudian yang di bendahara juga bisa terselesaikan dengan baik, dan tidak kalah pentingnya yang di rumah juga kita juga harus fokus ke anak juga Bu, bagaimanapun anak juga punya hak, dan jangan lupa yang ini juga kita sering terlupa hak untuk tubuh kita sendiri juga gitu ya. Gitu kita harus selalu semangat
semangat untuk menjaga diri kita juga, gitu ya Bu. Tetap semangat Bu Rifa, ya. Insya Allah pasti ada jalan, ya. Pasti ada jalan dari semua permasalahan yang kita hadapi. Pasti itu solusi itu pasti ada, tinggal bagaimana kita istilahnya mengeksekusi, gitu ya. Bagaimana kita menerapkan solusi itu. Yang penting kita mau melakukan sesuatu, insya Allah ada jalan gitu. Jadi tidak usah ragu-ragu gitu istilahnya, gitu. Walaupun misalnya orang menganggap apa yang pasti semuanya bisa kok gitu. Semuanya bisa mendengar, semua bisa memahami diri kita. Yang penting kita ngomong aja gitu, insya Allah. Gitu. Tetap semangat ya Bu Rifa ya. Ya, Ibu juga. Sampun Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rifania. Saya dalam sesi malam ini saya berperan sebagai coaching, dan yang akan saya coaching adalah Ibu Sri Kandi. Gitu, selama 10-15 menit ke depan kami akan melakukan coaching. Gitu. Bisa kita mulai nggih, Bu? Nggih, suara saya jelas nggih? Jelas. Oke. Selamat malam Ibu Sri Kandi. Selamat malam Bu Rifa. Pripun kabarnya Bu, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana Bu Rifa, sehat juga? Alhamdulillah saya sehat juga Ibu. Ketemu lagi ya Ibu ya. Setelah kemarin Lokakarya ya kita. Oke. Nah, pertemuan singkat ini kita mau ngobrolin apa nih Bu? Gini Bu Rifa, saya ini ada sedikit ganjalan Ibu. Boleh curhat ya Bu ya? Boleh Bu. Mumpung kita ketemu. Jadi selama 1 semester ini saya ngajar itu kok rasanya agak-agak galau gitu Bu, karena saya merasa selama 1 semester ini kok saya ngajar kayak nggak fokus gitu. Satu, nggak fokus, kemudian yang kedua ngerasa kayak monoton gitu. Jadi sepertinya siswa tidak antusias gitu Bu. Itu jadi saya ngerasa kok kayaknya kurang saya harus melakukan sesuatu gitu Bu untuk semester depan. Ibu merasa kurang fokus, pembelajarannya monoton gitu ya Bu ya? Nah, selama mumpung kita bisa bercakap-cakap Ibu ngomong sebentar, nanti Ibu pengennya harapannya percakapan kita ini akhirnya seperti apa Bu? Yang Ibu inginkan seperti apa? Bu. Begini Bu Rifa, saya pinginnya gini Bu. Di sesi ini istilahnya curhat saya ini ya Bu ya, saya itu pingin setelah berbincang-bincang ngobrol-ngobrol sama Bu Rifa, saya menemukan satu ide gitu ya, satu penyelesaian lah dari masalah saya yang supaya pembelajaran saya di semester depan itu lebih bervariasi, lebih mengena ke siswa, jadi siswa lebih antusias gitu Bu, karena yang saya rasakan siswa itu kok kayaknya kurang antusias gitu Bu dengan pembelajaran saya, itu karena yang monoton gitu tadi. Nah, tadi semoga nanti kedepannya kita bisa menemukan solusi bersama-sama ya Bu. Bu, amin. Tadi Ibu cerita ya pembelajaran Ibu terlalu kurang fokus, terlalu monoton, anak-anak juga jadi kurang antusias nih Bu. Kira-kira apa yang menyebabkan Ibu jadi tidak fokus, monoton pembelajaran dan anak-anak kurang antusias itu kira-kira apa Bu?
Gini Bu, yang saya rasakan gini, kenapa saya kurang fokus? Mungkin karena saya merasa satu gitu ya, kurang fokusan saya karena ketika saya ngajar kadang kepikiran dengan pekerjaan yang lain gitu. Nah itu, jadi itu nggak fokus. Yang kedua karena mungkin ada tugas-tugas yang lain itu akhirnya saya ketika mempersiapkan pembelajaran itu nggak yang maksimal gitu, termasuk ketika saya menggunakan media pembelajaran pun juga kurang bagus gitu ya, sehingga siswa merasa bosen gitu Bu. Jadi bosen terus dengan media yang seperti itu terus, dengan cara yang seperti itu terus. Jadi mereka akhirnya jadi nggak merasa pembelajaran saya itu nggak menarik kalau saya perhatikan gitu. Jadi mereka kayak bosen gitu Bu. Gitu. Itu yang saya rasakan gitu. Oke, yang saya rasakan Ibu seperti itu ya. Kemudian apa yang sekiranya nanti kira-kira bisa membuat Ibu fokus lagi, itu kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Oke. Saya mikirnya gini Bu, supaya saya bisa fokus itu pertama saya harus bisa mengkondisikan diri saya sendiri dulu ini mestinya gitu. Jadi misalkan saya ketika di kelas ya harus seluruhnya saya hadir di kelas gitu ya, istilahnya saya tidak usah memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang lain, jadi ya tinggalkan yang lain, dan jadi istilahnya hadir penuh hadir penuh di kelas gitu, jadi nggak usah memikirkan yang lain gitu. Itu yang mungkin yang bisa saya lakukan itu Bu, kalau untuk fokus ya, untuk bisa tetap berada di kelas dalam arti kata tidak hanya badan saya tapi juga rohani saya, pikiran saya ada di kelas, tidak usah memikirkan yang lain, mungkin itu Bu. Oke, nah semisal ini ya Bu ya, ketika Ibu sudah berusaha fokus tapi tetap ada yang mengganjal, itu nanti kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Kadang kan ada kita kalanya di situasi seperti itu nggih. Ya betul Bu. Kadang memang yang namanya manusia ya Bu ya, gitu. Yang namanya manusia kadang ketika kita tetap berusaha fokus, nah gitu terus kadang kita juga terganggu berikutnya gitu. Nah, cuma selama ini kadang yang saya rasakan asalkan sayanya mau gitu sih, selama ini yang saya rasakan gitu. Saya itu tipe orang kalau sebenarnya sudah di dalam kelas gitu, saya bisa asik dengan anak-anak gitu. Jadi saya merasa apapun yang di luar sana itu asalkan ini dari sayanya sendiri sih sebenarnya gitu. Jadi saya merasa ketika saya berada di kelas asal saya mau, ya saya bisa sepenuhnya untuk anak. Bahkan saya bisa melupakan ibaratnya permasalahan saya, pekerjaan saya yang lain pun bisa saya lupakan gitu kalau saya betul-betul mau gitu. Nah, jadi intinya lebih ke saya sendiri sih Bu sebenarnya. Oke. Gitu. Nah, untuk memunculkan kemauan Ibu itu kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan gitu? Karena untuk memunculkan kemauan bisa dibilang mood ya Bu ya. Itu kan kadang agak susah nggih. Lah, apa yang bisa Ibu usahakan kira-kira? Biar itu muncul. Nah, kalau itu berarti sekali lagi ke saya harus punya keinginan yang kuat Bu itu. Keinginan yang kuat bahwa saya fokus ke anak ketika saya berada di kelas, berarti saya harus betul-betul tujuannya anak gitu. Jadi saya tidak usah memikirkan yang lain. Nah, gitu. Itu harus saya memunculkan motivasi di dalam diri saya gitu. Harus seperti itu sih menurut saya gitu. Iya, benar sekali Bu. Jadi harus kita munculkan motivasinya dulu dari diri kita ya Bu ya. Biar anak-anak nantinya juga motivasi itu kalau kita benar-benar dari diri, anak pasti juga bisa merasakan gitu. Itu untuk fokus lah. Untuk yang monotonnya kira-kira biar pembelajaran Ibu nggak monoton, Ibu punya pembelajaran Ibu seperti apa? Iya, oke. Selama ini mungkin karena media yang saya gunakan ya Bu ya, media pembelajaran yang saya gunakan kayaknya cuman paling itu saja, terus juga tidak terlalu mengkondisikan anak, dalam arti kata mungkin saya kemarin sudah berusaha menggunakan diferensiasi tapi nggak bisa yang berjalan dengan baik gitu ya, karena memang persiapan saya sendiri juga yang kurang sih gitu. Jadi kalau di pembelajaran yang monoton saya pinginnya gini Bu, saya punya media yang lebih menarik lebih menarik gitu. Jadi dalam arti kata siswa itu lebih tertarik dengan pelajaran saya dengan media yang lebih bermacam-macam gitu, yang tidak hanya itu saja gitu. Oke, nah untuk membuat media yang lebih menarik, kemudian biar medianya juga bermacam-macam, itu Ibu kira-kira nanti mau melakukan apa Bu? Nah ini, saya yang pertama
Yang jelas saya harus belajar dulu ya Bu ya, karena memang saya belum bisa banyak gitu ya. Jadi saya akan belajar gitu, entah ikut pelatihan, entah kadang juga saya lihat-lihat di YouTube gitu Bu untuk membuat media yang menarik gitu ya, gitu, yang kira-kira membuat siswa lebih tertarik gitu, yang lebih bervariasi, lebih inovatif gitu. Nah, saya nanti akan berusaha ikut-ikut yang seperti itu, berusaha belajar lah gitu. Jadi memacu diri saya untuk belajar. Jadi tidak biar apa aja, tidak monoton itu saja. Jadi saya bisa mengembangkan diri saya ke depannya. Saya pinginnya seperti itu Bu. Gitu. Semoga nanti ada waktu untuk itu gitu. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa Bu. Itu bagus sekali Bu solusinya, dan memang sebagai guru harus seperti itu ya Bu ya, biar siswanya tidak bosen nggih. Iya lah. Kira-kira kalau Ibu sudah mencoba memfokuskan diri, memotivasi diri Ibu biar fokus di kelas, kemudian media belajarnya sudah diusahakan dibuat macam-macam, kira-kira itu sudah cukup bisa memunculkan motivasi siswa, Kak, menurut Ibu? Motivasi belajar ya Bu. Iya, motivasi belajar. Motivasi belajar siswa. Mungkin sedikit banyak saya yakin pasti akan berpengaruh, karena ketika kita memberikan sesuatu yang menarik gitu, anak-anak biasanya sih yang saya amati gitu ya selama ini ya, anak itu lebih cenderung ke bagaimana cara guru mengajar, bagaimana cara guru menyampaikan pembelajaran. Mereka akan lebih tertarik ketika guru itu menyampaikannya dengan cara yang interaktif, dengan cara yang yang mereka lebih antusias, lebih tertarik gitu. Jadi mereka bisa memunculkan motivasi belajar untuk mereka sih. Biasanya yang saya tahu gitu Bu, gitu. Jadi bisa kita munculkan di situ. Oke, dan Ibu yakin itu bisa nggih? Insya Allah bisa Bu. Insya Allah bisa. Oke, dari ini kira-kira akan Ibu eksekusi kapan itu rencana-rencana Ibu nanti, biar nanti pembelajaran Ibu ke depannya itu bisa lebih menarik, bisa lebih atraktif seperti itu? Ini mumpung setelah ulangan Bu ya, setelah penilaian akhir semester. Iya betul. Kemudian kita paling ini nanti mengolah nilai ya Bu ya. Nah, saya akan mulai setelah mungkin ini sambil mengolah nilai, saya akan sambil berusaha mencari pelatihan atau ya sambil lihat-lihat di YouTube lah gitu untuk membuat media pembelajaran yang kira-kira menarik untuk siswa, yang bisa mempunyai inovasi yang tinggi gitu ya. Nah itu paling tidak minimal mulai minggu depan lah Bu. Minggu depan saya akan berusaha minggu depan saya akan mulai mengeksekusi gitu ya. Artinya saya mulai melakukan, karena kalau kondisi saya mengolah nilai biasanya saya agak fokusnya juga kurang Bu. Jadi saya akan menyelesaikan nilai dulu, nah baru saya mengeksekusi untuk saya belajar gitu. Oke, berarti Ibu coba mulai belajar lagi minggu depan setelah olah nilai gitu ya. Dan nantinya untuk bisa mempersiapkan itu, kira-kira agar persiapan Ibu dalam mempersiapkan pembelajaran itu matang biar menarik, itu apa yang akan Ibu lakukan? Ibu biasanya apa? Persiapan saya ketika mau melakukan pembelajaran itu yang jelas di media ya Bu ya. Di medianya, kalau di medianya pertama saya memang mencari dulu mencari kira-kira untuk pembelajaran ini saya pakai media apa sih yang cocok gitu karena tidak semua media kan cocok untuk semua konsep ya Bu ya. Jadi saya biasanya menyesuaikan konsep apa atau materi apa, nanti saya cari media yang cocok apa gitu. Kemudian nanti kalau sudah saya buat Bu, jadi saya buat media yang kira-kira menarik, karena kalau yang semester ini berarti semester 1 ini ya Bu ya, memang saya agak kurang gitu. Jadi nanti saya akan berusaha untuk membuat media yang lebih bagus lagi lah gitu, yang terutama anak-anak sekarang kan lebih suka pakai IT ini Bu, jadi lebih suka pakai. Iya betul sekali Bu. Nah nanti saya akan berusaha membuat media yang memanfaatkan HP lah Bu gitu. Jadi persiapan saya lebih ke situ, bagaimana cara membuat media yang memanfaatkan Android. Nah gitu, saya ingin yang seperti itu biar anak lebih mudah belajarnya. Oke, itu sudah bagus sekali Bu solusinya. Jadi
nanti kira-kira untuk memotivasi anak itu juga kita pakai hal-hal yang sering disukai anak, yang sering digunakan anak, salah satunya gadget juga ya Ibu. Ya itu sudah bagus sekali, tinggal nanti segera Ibu laksanakan, cari kira-kira medianya yang cocok apa, yang sesuai dengan karakter siswa Ibu juga nggih. Ya, begitu juga. Nanti Nggih. saya konsumsi Insyaallah Bu. juga. Nggih. Itu saja. Ini segera nggih. Lah kira-kira berarti bisa dieksekusinya semester depan atau kapan ini Ibu? Kalau saya kan ini belajar dulu ya Bu ya, saya belajar dulu karena ini masih akhir semester. Nanti begitu awal tahun pelajaran, saya akan berusaha langsung mengeksekusi, membuat media pembelajaran yang menarik untuk siswa, yang siswa biar lebih apa istilahnya, lebih termotivasi belajarnya dan bisa memanfaatkan media itu dimanapun gitu. Jadi mereka tidak harus ketika belajar harus di kelas gitu, tidak, tapi dimanapun mereka bisa tadi saya berusaha menggunakan media yang Android gitu Bu. Nanti langsung saya eksekusi di semester depan. Iya, keren sekali Bu. Nanti saya tunggu nanti berbaginya pengalaman seperti apa nggih. Siapa tahu saya juga bisa langsung kaurah dari Ibu barangkali karena maupun kita juga hampir sama nggih. Sama Nanti kita setelah mengeksekusi nanti saya tak cerita-cerita lagi ke Bu Rifa. Siap, nggih saya tunggu pokoknya. Oke. Nah, ini Ibu kita nggak terasa nih sudah 10 menit lebih nggih. Kira-kira apa yang Bu rasakan ini setelah ngobrol sama saya ngalor ngidul? Gitu. Ya Allah, alhamdulillah Bu ya, setelah saya curhat di sesi curhat dengan Bu Rifa, alhamdulillah saya jadi semakin yakin, semakin mantap bahwa saya nanti harus punya media yang membuat pembelajaran saya lebih berwarna, lebih disukai murid, lebih apa istilahnya, mempunyai inovasi yang lebih lah, tidak monoton seperti kemarin gitu. Dan ini saya semakin yakin untuk menerapkan itu nanti di semester depan Bu. Nah, gitu. Oke. Alhamdulillah kalau begitu Ibu, niat Ibu sudah baik, semoga ini dimudahkan dan nantinya kita bisa mengeksekusi ini sebaik mungkin karena untuk pembelajaran yang bermakna juga diperlukan persiapan yang matang dari diri kita nggih Ibu. Semoga kita bisa melaksanakan. Semangat Bu Sri Kandi, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Rifa sudah kersa mendengarkan curhatan saya. Amin. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya Bu ya. Amin. Oke, demikian tadi coaching di antara saya dan Ibu Sri Kandi. Benang merah atau garis besar yang saya tangkap dari coaching ini, permasalahan yang Ibu Sri Kandi hadapi adalah jadi pembelajaran beliau yang beliau rasa itu monoton, mungkin kurang menarik juga untuk siswa, dan satu lagi beliau yang sering kurang fokus di kelas. Begitulah, untuk solusinya beliau memunculkan ide untuk lebih fokus, memotivasi diri biar bisa hadir sepenuhnya di kelas, itu yang pertama. Kemudian untuk pembelajaran agar tidak monoton, beliau berinisiatif untuk belajar, entah itu dari YouTube ataupun dari sumber manapun yang sekiranya nanti bisa membantu beliau untuk lebih berinovasi, terutama di sini yang akan beliau tekankan adalah inovasi di bidang media. Beliau akan berusaha membuat inovasi terutama yang lebih banyak memanfaatkan gadget karena murid-murid beliau, murid SMA itu hampir 24 jam penuh itu selalu berinteraksi dengan gadget, bahkan mungkin lebih sering berkomunikasi dengan gadgetnya daripada teman-teman atau orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi beliau akan berusaha mengoptimalkan kondisi tersebut dan agar pembelajarannya juga jadi lebih menarik, mungkin beliau juga akan membawa pembelajaran itu tidak selalu. Begitu yang saya tangkap dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kedua ini, saya Sri Kandi akan bertindak sebagai coach dan Ibu Rifandia akan bertindak sebagai coaching. Langsung ya Bu. Selamat malam Bu Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Rifa? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Sudah sehat ya Bu? Ya, alhamdulillah ya. Kira-kira malam ini Bu Rifa ada masalah apa yang Ibu kok kelihatannya agak sedikit? Iya nih, saya rada kepikiran ini Bu. Sebenarnya pikiran lama gitu, tapi belum saya tuntaskan karena saya masih bingung. Kenapa itu Bu? Kok sampai bingung gitu? Ada masalah apa ini kalau boleh cerita? Gini Bu, mumpung ada Ibu ini nggih. Siapa tahu bisa memberi masukan juga. Jadi itu saya ibaratnya kalau anak zaman sekarang bilang itu saya punya bestie itu di kantor nggih, teman baik, akrab, kita nggih kenal lama gitu. Kita dekat, sering cerita hal apapun. Jadi semuanya di keluarga, kerjaan dan semuanya. Kita juga kemarin alhamdulillah lolos P3K bareng. Nah, di situ beberapa minggu kemarin tepatnya bulan apa ya November nggih, bulan November pertengahan itu dalam satu hari itu saya punya deadline beberapa pekerjaan Ibu karena saya waktu itu sempat izin 2 minggu tidak berangkat karena kondisi sakit dan ketika berangkat otomatis saya harus menyelesaikan ketertinggalan pekerjaan yang saya tinggal sama saya sakit tersebut dan wilayah itu deadline-nya memang berdekatan gitu. Waktu itu saya ingat harinya hari Rabu. Jadi hari Rabu itu kami ada orientasi P3K. Itu sudah seminggu sebelumnya. Lah hari Rabu itu H-1 sebelum deadline. Jadi ceritanya begitu. Mungkin agak panjang ya Ibu. Enggak apa-apa? Enggak apa-apa Bu. Nah, waktu itu kita sepakat karena itu H-1 juga dan memang hanya bisa dilakukan bersama hari itu, kita bermaksud tanggal 16 itu meminta tanda tangan dan sekaligus melakukan diseminasi laporan kita kepada Bapak PLT Kepala Sekolah, tapi Bapak PLT-nya bertepatan di Subah. Lah saya belum siapkan laporan dan sebagainya karena kita berenam, otomatis kan tidak memungkinkan untuk meninggal salah satu ya Bu. Saya menyadari yang belum hanya saya. Akhirnya saya kejar hari itu dari pagi sampai siang saya buat laporan dan ketika teman-teman mungkin sudah dari kemarin-kemarin karena teman-teman bisa fokus di situ. Sementara saya harus ada di orientasi, saya juga harus ada di CKP, saya juga harus ada membuat laporan kebendaharaan. Jadi saya memang duduk kebental-bental waktu itu dengan kondisi kesehatan yang belum bisa diajak lari, ibaratnya seperti itu. Nah, itu sudah jam 10. Teman saya itu di grup. Kan kita harus foto atau dokumentasi dengan pembimbing, guru pembimbing. Saya ambil guru pembimbing saya itu yang semapel dengan saya. Dan ternyata teman-teman itu ambilnya beda karena mapelnya beda. Lah, beliau itu waro-waro di grup, ini ada Pak A, ibaratlah begitu. Ada Pak A yang ayo foto. Saya kira itu foto untuk semua. Ternyata yang foto dengan Pak A itu ya hanya yang memilih Pak A sebagai guru pembimbing, Ibu. Cuma saya kurang teliti membaca pesan teman saya itu di grup. Akhirnya saya buru-buru dalam kondisi yang mungkin agak kemrungsung bahasanya, harus ini, harus itu, harus selesai. Ini juga ngejar waktu biar teman-teman tidak menunggu saya lama. Dan setelah saya selesai ganti baju mau foto kan harus hitam putih nggih. Karena memang seragamnya seperti itu diharuskan. Ketika saya keluar kok sudah bubar. Oh, ini gimana? Ternyata saya tanya sudah pada keluar semua. Lah kok gimana kok saya nggak ditungguin? Itu kan yang foto sama narasumbernya beliau saja, guru-guru pembimbingnya beliau. Saya langsung rada emosi waktu itu Bu. Ya sudah saya gitu telepon langsung saya tutup dan beliau sepertinya agak tersinggung gitu karena saya nggak pernah seperti itu sebelumnya belum karena itu benar-benar puncak jadi saya sampai seperti itu. Sekarang sudah membaik, kita sudah mulai ngobrol, cuma saya menyadari saya belum minta maaf jadi masih ada kekakuan ketika kami ngobrol ngeten Bu. Jadi saya bingung ini saya harus gimana. Panjang ya Bu ya. Nggak apa-apa, oke. Kira-kira ini dari Bu Rifa, tadi Bu Rifa cerita kondisi. Sebenarnya salah paham sih ya Bu, ya intinya hanya ada salah paham. Dari kegiatan kita malam ini, sesi curhat kita malam ini, Bu Rifa menghendaki apa sih nanti di sesi setelah ini itu Bu Rifa pinginnya seperti apa?
Saya pengen ada solusi dari ya masalah saya ini biar tidak berlarut-larut gitu Bu. Nggak enak rasanya berteman dalam kondisi seperti ini terus. Oke. Ingin ada solusi ya Bu ya. Jadi enaknya seperti apa sih biar tadi kan Bu Rifah sebenarnya sudah berteman baik ya Bu ya, sudah berteman baik dari lama, terus intinya karena salah paham kok terus jadi kayak nggak enak gitu ya Bu ya. Gitu. Permasalahannya tadi sebenarnya kalau saya telaah gitu ya, saya simpulkan sebenarnya hanya karena salah paham ya. Jadi karena mungkin kesibukan Bu Rifa, terus juga mungkin kondisi Bu Rifa yang masih kurang sehat juga gitu ya, jadi kondisinya juga kadang jadi seperti itu gitu. Kira-kira Bu Rifa tadi sudah pinginnya ada penyelesaian gitu. Bu Rifa sudah punya gambaran rencana gitu istilahnya. Saya mau melakukan apa nih supaya dengan teman ini tidak aku terus gitu, jadi komunikasinya bisa lancar gitu. Nah, itu Bu. Ada Bu sebenarnya, karena setelah awalnya kan saya merasa teman saya yang salah ini. Kenapa sih nggak jelas itu bikin chatnya gitu? Kenapa nggak diperjelas ini yang narasumbernya Pak ini harus ini? Ternyata setelah saya telusuri, saya kan jangan gitu, siapa tahu saya yang salah. Ini saya telusuri lagi di chat, memang saya yang keliru, saya bacanya tidak teliti karena mungkin terburu-buru tadi Bu. Akhirnya saya salah menafsirkan informasi. Dia sebenarnya sudah benar, cuma saya aja yang kemrungsung jadinya salah info. Nah, untuk itu karena saya yang salah, saya harus mengakui dan minta maaf. Niat saya seperti itu. Tapi sampai sekarang saya masih belum punya keberanian. Gitu. Meskipun kita sudah ngobrol, tapi saya belum berani. Yang Bu Rifa rasakan apa ini sebenarnya? Malu untuk memulai Bu. Ya rasanya malu memulai. Malu untuk maksudnya memulai minta maaf. Meminta maaf ya, kalau menyapa sudah ya Bu ya. Sudah Bu, saya sudah berusaha menyapa terus. Yang intinya saya ingin ngomong bahwa saya sudah nyapa, artinya saya sudah biasa gitu. Cuma memang saya yang salah, harusnya saya minta maaf dulu gitu biar ini cair lagi seperti dulu, tapi belum bisa. Belum bisa. Kenapa itu Bu? Kok merasa kok saya belum bisa ya gitu. Saya malu Bu, karena saya sudah marah-marah duluan. Oh gitu. Jadi merasa malu karena sudah marah-marah gitu ya Bu ya. Kira-kira untuk menghilangkan rasa malu itu kadang kan kita ya namanya manusia, kadang kan juga ya malu itu hal yang itu ya hal yang wajar gitu. Biar rasa malu itu paling tidak Bu Rifa sudah merasa tadi saya salah gitu. Saya salah maka saya harus minta maaf gitu. Dibandingkan rasa malu yang Ibu miliki itu tadi. Gitu. Kan pasti Bu Rifa pinginnya saya tetap harus minta maaf, tapi kok saya malu gitu kan. Nah, Bu Rifa mau melakukan yang mana ini kira-kira dari dua hal itu? Saya tetap harus minta maaf Ibu. Tetap harus minta maaf. Berarti kan Bu Rifa kalau tetap harus minta maaf berarti langkah Bu Rifa apa ini? Saya rencananya mau cari timing yang pas. Jadinya waktu yang pas nanti saya mau ajak beliaunya, kita dulu sering makan bareng, jajan bareng di sekolah gitu Bu. Lah saya mau nyari waktu itu biar sekiranya kita dalam kondisi sama-sama rileks. Jadi saya minta maafnya pun bisa bisa enak lah gitu. Beliaunya juga bisa maafkan saya gitu. Seperti itu. Jadi mau mencari waktu yang tepat ya Bu ya untuk minta maaf. Nusewu Bu Rifa. Bu Rifa biasanya kalau berdua sama beliau itu ada teman yang lain tidak Bu? Ada, tapi jarang Bu. Kita lebih sering berduanya gitu. Berdua. Ada rencana nggak Bu misalkan minta tolong orang lain untuk menjembatani masalah Bu Rifa dengan teman gitu misalnya? Ada sih, satu di antara kita ada yang kita bertiga sama-sama sering kontak, cuma yang satu itu masih cuti melahirkan. Meskipun bisa lewat WA, saya juga awalnya berniat minta maaf lewat WA, tapi kok kayaknya
nanti dikira nggak niat, saya pikir gitu. Jadi akhirnya ya sudahlah, intinya saya sudah ada niat, tinggal saya atur waktu dan atur hati saja untuk memulai kapan mau minta maaf, saya seperti itu. Sementara berarti Bu Rifa pinginnya hanya berdua saja, Nji, tidak usah melibatkan orang lain. Ya. Meskipun teman saya yang satu itu sudah tahu, tapi saya minta berapa orang nggak tahu aja, takutnya juga beliaunya mungkin nggak enak gitu nih. Oh, okay. Teman itu yang sudah tahu juga tidak dalam arti kata gini, tanya-tanya gitu nggak Bu? Teman yang tanya-tanya pripun Bu? Tanya-tanya artinya ada permasalahan apa Bu Rifa sama teman yang Nggih. Tanya, saya juga jujur, maksudnya memang saya yang salah, saya nggak teliti baca chat. Dia juga menyarankan sama Bu, cari waktu yang tepat buat minta maaf, kamu harus minta maaf gitu. Iya, insya Allah. Ya, intinya memang Bu Rifa sebenarnya sudah berusaha menata hati, ini dalam rangka masih menata hati untuk minta maaf, hanya mencari timing yang tepat gitu ya Bu, ya, waktunya yang tepat kapan. Nah, kira-kira ini kan Bu Rifa sudah punya rencana, saya harus minta maaf gitu kan, cuma saya masih nyari waktu lah gitu, bukan berarti menghilangkan rasa malu, bukan ya Bu ya, ini ya gitu. Nah, kalau menurut saya bukan menghilangkan rasa malunya, tapi Bu Rifa masih mikir saya kapan sih minta maafnya gitu. Nah, kalau menurut Bu Rifa gitu, mau minta maafnya, kita tahu lah Bu ya, kayaknya kalau kita punya permasalahan dengan orang lama gitu kok nggak nyaman gitu. Betul. Bu Rifa mau minta maaf, nyari timingnya itu yang seperti apa dan kapan gitu Bu, kira-kira gitu. Kalau minggu ini kan kayaknya kita disibukkan ngolah nilai sama ada IHT juga ya Bu. Mungkin akhir minggu, jadi hari Jumat. Semoga ada waktu yang pas, saya slow, beliaunya slow. Nanti saya bisa ajak jajan atau makan biar bisa meluruskan niat saya. Gitu. Berarti minggu ini ya Bu ya. Minggu ini, semoga bisa. Semoga bisa Bu ya. Niat sudah ada, tinggal bagaimana kita mengatur eksekusinya ya Bu ya, waktunya kapan gitu ya, artinya kesempatan ada enggak, kesempatan sebenarnya bisa kita ciptakan ya Bu ya. Betul. Kesempatan bisa. Cuma kalau dari cerita Bu Rifa tadi kan sebenarnya sudah biasa ngobrol gitu ya Bu ya. Sudah cuma biasa ngobrol, belum secair dulu Bu, tetap kita rasanya ada yang belum selesai, ada yang seperti itu gitu ya, gitu ya, karena mungkin belum ngobrol dari hati ke hati gitu. Kalau sudah ngobrol dari hati ke hati, kita tahu titik permasalahannya di mana gitu, insya Allah bisa itu. Ini sudah Bu Rifa sudah punya rencana yang bagus untuk minta maaf, semoga nanti temennya siap untuk memaafkan, insya Allah. Asal kita mau mengakui dengan dengan lapang dada bahwa saya salah loh, saya minta maaf, insya Allah bisa gitu. Jadi semoga segera Bu Rifa hari Jumat, amin, Jumat bisa terlaksana gitu. Semoga bisa. Jadi apa yang kita dari pembicaraan kita malam ini Bu, gitu. Kira-kira apa yang Bu Rifa rasakan ini gitu Bu Rifa? Saya merasa beban beratnya di sini itu sudah hilang gitu Bu. Jadi saya ada kemantapan bahwa memang saya harus minta maaf sesegera mungkin biar hubungan kami kembali lagi. Saya juga lega ini bisa cerita ke Ibu juga, kemungkinan saya bisa cerita ke satu orang itu, paling sama suami juga sudah. Jadi istilahnya hanya bulat di situ saja, tapi belum nemu titik terang. Ini saya sudah oke dari Bu Sri Kandi, saya harus mau tidak mau ini harus segera diselesaikan gitu Bu. Terima kasih, matur suwun banyak Ibu. Jadi ini sudah bagus ini Bu Rifa sudah paling tidak punya, saya harus minta maaf. Intinya kan sebenarnya hanya permasalahan itu dok ya Bu ya. Saya pikir tidak berat lah Bu. Jadi bukan permasalahan yang berat, bukan sesuatu yang permasalahan yang bisa menimbulkan kerenggangan sebenarnya Bu. Jadi kerenggangan karena intinya komunikasi tadi sih Bu sebenarnya ya, karena kurang komunikasi ya sebenarnya. Jadi karena kadang bahasa
bahasa HP itu ya gitu. Kadang multitafsir. Multitafsir gitu. Gitu Bu Rifa ya, jadi tadi Bu Rifa sudah menyampaikan permasalahannya, jadi Bu Rifa sudah bercerita banyak gitu ya tentang permasalahan Bu Rifa. Bu Rifa merasa sudah mendapatkan satu solusi ya Bu ya. Oke, Insya Allah Bu sudah, alhamdulillah. Gitu. Nanti setelah Bu Rifa ngobrol sama temennya gitu ya, setelah minta maaf ngobrol sama temennya, barangkali nanti Bu Rifa bisa cerita-cerita lagi Bu, kira-kira bagaimana itu temennya, apakah harapan saya sih semoga temennya bisa memaafkan ya Bu ya. Amin. Ya, nanti saya kabari Ibu lagi. Semoga sukses Bu. Jadi amin. Terima kasih Bu. Semoga temannya bisa memaafkan Bu Rifa, bisa berlapang dada gitu ya, bisa istilahnya ya saling menghormati lah istilahnya dia, saling menerima kondisi bahwa ini sebenarnya bukan permasalahan yang berat gitu, dia hanya salah paham. Dia hanya salah paham bahasa di WA saja sih gitu. Oke, terus Ibu. Mungkin sesi curhat kita itu Bu gitu. Jadi dari permasalahan Bu Rifa tadi, semoga segera mendapatkan jalan terbaik dengan Bu Rifa minta maaf ke temennya. Ngaten Bu Oke. Terima kasih Bu Rifa untuk sesi curhatnya malam ini. Semoga permasalahannya bisa segera terselesaikan dengan baik, hubungan baik dengan teman Bu Rifa segera bisa membaik kembali, tidak ada kekakuan lagi Bu, bisa cair kembali. Kemarin sudah berteman baik, akan tetap menjadi teman yang baik gitu Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Rifa. Sami-sami Bu Rifa. Demikian tadi sesi coaching kita untuk sesi kedua, di mana tadi benang merah yang bisa saya ambil adalah bahwa Bu Rifa mempunyai permasalahan dengan teman dekatnya gitu, dengan sahabat beliau gitu, yang intinya di situ beliau hanya merasa ketika ada kondisi orientasi untuk P3K karena beliau yang sibuk dengan kesibukan beliau yang ngurusi bendahara, kemudian juga beliau yang pengurus perpustakaan, juga kesibukan beliau di calon guru penggerak ini, jadi banyak hal yang terlewatkan gitu ya, komunikasi di Bu Rifa yang kurang lancar lah istilahnya gitu ya, sehingga akhirnya menimbulkan konflik gitu ya, menimbulkan permasalahan. Tetapi di sini Bu Rifa sudah punya satu rencana berbesar hati, nanti akan meminta maaf kepada teman beliau gitu ya, untuk mencairkan kembali kekakuan yang ada, mencairkan kembali kondisi yang ada yang beberapa waktu ini agak sedikit terganggu karena adanya permasalahan ini. Yang insya Allah Bu Rifa akan segera mengeksekusi nanti di hari Jumat, karena mencari timing yang tepat, mencari waktu yang tepat untuk ngobrol berdua untuk menyelesaikan permasalahan ini. Demikian tadi untuk sesi coaching yang kedua dari kelompok kami, saya Bu Sri Kandi dan Bu Rifantia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.